yang telah dilakukan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada tim dari RSCM yang telah melakukan pemeriksaan baik visum maupun otopsi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dir. Dapat saya jelaskan terkait dengan kasus almarhum ADP. Pertama kali jenazah masuk ke Rumah Sakit Cipto itu dengan surat permintaan visum dari Polsek Metro Menteng pada tanggal 8 Juni tahun 2025 sekitar 13.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada surat pelimpahan dari Polsek Menteng kepada Polda Metro Jaya. Kita menerima jenazah itu dan juga dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan luar jenazah itu sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat, serta selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan luar jenazah kita menunggu pihak keluarga, dalam hal ini istri dari almarhum, dan menginfokan bahwa akan dilakukan pemeriksaan otopsi atau pemeriksaan bagian dalam tubuh almarhum. Selanjutnya setelah berkoordinasi dengan keluarga pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di hari yang sama kami melakukan pemeriksaan dalam atau otopsi. Dapat kami sampaikan terkait dengan temuan-temuan baik itu pada pemeriksaan luar ataupun pemeriksaan dalam jenazah. Yang pertama, ditemukan adanya luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata pada bibir bawah bagian dalam. Selanjutnya terdapat luka-luka lecet pada pipi kanan dan pada leher, yang terdiri dari 1 buah luka lecet di pipi kanan dan ada 5 buah luka lecet di bagian leher. Selanjutnya kami temukan pula adanya memar-memar pada kelopak atas mata kiri. Ada memar juga pada bibir bawah bagian dalam, lengan atas kanan, dan juga lengan bawah kanan. Dengan masing-masing 1 buah memar pada kelopak atas mata kiri, 1 buah memar pada bibir bawah bagian dalam, ada 2 buah memar pada lengan atas kanan, dan 2 buah memar pada lengan bawah kanan. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan otopsi, karena ditemukan adanya luka-luka pada daerah leher, kami melakukan otopsi menggunakan teknik khusus leher dengan upaya mendalami apakah luka-luka yang terdapat pada bagian luar itu ada berdampak terhadap organ-organ di dalam leher. Selanjutnya dapat kami laporkan bahwa pada otot-otot leher itu tidak ditemukan adanya resapan darah. Selanjutnya pada batang tenggorok itu berisi lendir dan busa halus berwarna putih kemerahan. Selanjutnya kami temukan pada organ dalam, itu pada kedua paru ditemukan adanya sembab paru atau pembengkakan pada paru, serta pada seluruh organ-organ dalam itu kami temukan adanya pelebaran pembuluh darah dan juga bintik-bintik perdarahan. Dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, seluruh organ kita ambil sampel jaringannya, baik itu untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi dan juga pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan awal toksikologi di Rumah Sakit Cipto dilakukan pemeriksaan penyaring napsa dan juga alkohol menggunakan sampel urin, didapatkan hasil negatif. Walaupun hasilnya negatif, tetap kita lakukan konfirmasi ke Puslapfor dengan hasil seperti yang disampaikan tadi. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan histopatologi kita konfirmasi luka yang ada di bibir bagian dalam, didapatkan hasil dari histopatologi forensik bahwa terdapat gambaran perdarahan pada luka tersebut yang sesuai dengan tanda intravitalitas luka. Artinya luka tersebut terjadi pada saat almarhum masih hidup. Selanjutnya ditemukan gambaran
kekurangan oksigen, baik itu pada jaringan jantung, adanya gambaran jejas kekurangan oksigen akut. Selanjutnya pada paru ditemukan adanya gambaran perbendungan disertai pembengkakan. Selanjutnya serta organ-organ dalam lainnya itu terdapat gambaran pelebaran pembuluh darah dan adanya ekstravasasi sel darah merah atau keluarnya sel dari pembuluh-pembuluh darah. Dapat kami simpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan forensik itu pada pemeriksaan terhadap mayat laki-laki berusia sekitar 39 tahun dan bergolongan darah O ini ditemukan adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Selanjutnya pada hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi serta histopatologi, dari pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan adanya zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit ataupun zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan tubuh almarhum, maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas yang menyebabkan mati lemas. Demikian Pak Dir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.